Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Doa kami, semoga bapak-bapak para jamaah salat Jumat bersama keluarga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan pertolongan Allah dalam setiap urusan, dan dicukupkan serta diberkati rezeki di dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan karena bapak-bapak telah memilih Masjid Nurul Siam untuk menunaikan salat pada Jumat berjamaah. Semoga salat pada Jumat kita hari ini, zikir kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menunaikan salat pada Jumat, mohon kemurahan hati bapak-bapak, para hadirin sekalian, untuk mendoakan Tuan Haji Muhammad Nur Sabtu. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan usia dalam iman, takwa, syukur dan sabar. Begitu juga anak cucunya mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seterusnya untuk istrinya, istri tercinta beliau, Allah yarhamah Hajah Sumini binti Rashid yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan dimasukkan ke dalam kelompok jannahnya. Amin Allahumma amin. Dan begitu juga kita yang menghadiahkan suratul Fatihah ini juga mendapat ganjaran segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat pada Jumat rahimakumullah. Berulang kali saya mengingatkan diri saya dan saudara-saudaraku hadirin sekalian untuk mengenang peristiwa beberapa menit yang lalu sebelum kita hadir berada di dalam masjid ini, di mana kita tadi masih dapat mandi sendiri, di mana pada satu saat, suka atau tidak suka, tubuh jasmani kita akan dimandikan oleh orang lain. Sehabis mandi tadi, kita masih dapat memakai baju sendiri, di mana satu saat, suka atau tidak suka, tubuh jasmani kita akan dibalut dengan beberapa helai kain kafan. Dan setelah itu, alhamdulillah, kita datang ke masjid ini masih dapat datang sendiri, berjalan sendiri, apakah dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan, di mana satu saat, suka atau tidak suka, tubuh jasmani kita ini tidak berdaya lagi. Kita harus digotong, harus diangkat oleh orang lain, kendaraan yang berupa keranda, dan bannya adalah kita manusia, saudara-saudara kita yang menggotong kita. Kita akan diantar ke tempat yang sunyi dan sepi. Itulah kematian. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Agar Allah menyempurnakan ganjaran pahalanya di hari kiamat. Wa adkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia telah mendapat kebebasan. Dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Saudara-saudaraku sekalian,
Kematian tidak dapat kita elak. Sehebat apapun orangnya, sebanyak apapun harta bendanya, sepintar apapun otaknya, maka kalau sudah datang kematian, dia tidak dapat menolaknya. Sekarang timbul pertanyaan, apa saja yang sudah kita persiapkan untuk menjemput hari kematian itu? Sebab suatu ketika Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan para sahabat, siapakah di antara kalian yang paling cerdas? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang Maha Tahu. Maka Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, orang yang paling cerdas otak dan akalnya adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ketika kita berinteraksi hidup di atas dunia ini, apakah kita bekerja, ataukah kita mencari nafkah, ataukah kita berdagang atau bertani, tanamkan di dalam jiwa kita semua yang kita lakukan tadi. Jangan lupakan untuk bekal kematian. Sebab banyak orang yang nekat di dalam hidupnya karena hanya sekedar untuk mencari kekuasaan dan pangkat, hanya sekedar ingin mencari harta dunia yang tidak kekal dan abadi, hanya sekedar menjaga gengsinya. Dia dengan segala cara seakan-akan dia lupa tidak akan mengalami kematian. Padahal kematian itu harus, dan kita akan dihadapkan di hadapan pengadilan Allah yang Maha Adil. Sebab di dunia ini banyak orang jahat menurut pandangan Allah, tetapi karena pandai dia, liciknya dia menutup keadaan sehingga dia lepas dari hukuman. Bahkan dia dengan bangganya kita beri gelar kehormatan, padahal menurut pandangan Allah orang ini dosanya banyak. Dosa kepada Allah, dosa kepada rakyat, dosa kepada bangsa dan negara. Tetapi karena dia pandai merekayasa sejarah sehingga dia belum sempat mendapat hukuman. Kalau orang semacam ini terlepas begitu saja, di mana keadilan Allah? Maka diadakanlah kematian, agar diadakan suatu pengadilan yang maha adil, mahkamah Allah Rabbul Jalil, untuk mengadili siapa orang di dunia ini yang selayaknya dia mendapat hukuman karena maksiat dan dosanya, karena kezalimannya, karena hebatnya dia membayar pengacara yang hebat sehingga dia lepas di dunia ini terbahak-bahak, hartanya menumpuk-numpuk, pangkatnya sampai sekian periode. Ingat, di dunia lepas, di akhirat akan berhadapan dengan pengadilan mahkamah Allah yang maha adil. Begitu juga sebaliknya, di muka bumi ini ada orang baik menurut pandangan Allah. Dia ikhlas, dia berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dia tidak memakan harta rakyat, tidak merugikan negara, tetapi nasibnya kurang baik, kena pecat, kena pindah, diturunkan pangkatnya, bahkan masuk ke dalam penjara. Masya Allah, di mana keadilan Allah kalau tidak diadakan kematian? Maka orang yang baik menurut pandangan Allah tadi, tapi nasibnya kurang baik, maka akan disempurnakan dengan surganya Allah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, tanamkan kepada generasi anak-anak kita, jangan tertawa terbahak-bahak sukses di dunia tanpa memikirkan akibatnya di akhirat. Sebab doa kita yang terkenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun jangan mengandung resiko kesuksesan, keberhasilan, kejayaan di dunia ini jangan menyebabkan mendapat risiko masuk neraka. Maka disambung dengan doa ini, waqina azabannar, selamatkan kami dari azab api neraka. Sebab kita lihat
dia sukses di dunia, pangkatnya tinggi, periodenya banyak, hartanya banyak, ya. Tetapi sukses di dunia, apakah dijamin bebas dari api neraka? Oleh sebab itu berhati-hati kita. Oleh sebab itu kematian, maka benar kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijak, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat kematian dan mempersiapkan bekal hidup sesudah mati. Kemudian di dalam kita saat ini insya Allah berada di hujung tahun, kita sorak gembira mengakhiri tutup tahun misalnya dengan ke tepi laut, niup balon, trompet dan lain sebagainya. Padahal kita tidak sadar apabila kita memasuki akhir tahun berarti umur kita semakin berkurang. Kematian sudah menjelang dekat. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sebaik-baik manusia, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang diberi umur panjang dan baik pula amal perbuatannya. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk pula amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin membaca sepotong ayat yang nanti ketika kita meninggal dunia Allah menyeru dalam kalimat ini, saudara-saudaraku sekalian, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bagaimana untuk mencapai jiwa yang tenang agar kita dipanggil oleh ya ayyuhan nafsul mutmainnah? Mari kita perhatikan ayat sebelumnya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka ada sekelompok manusia apabila Tuhan mengujinya dengan memuliakannya, naik pangkatnya, tinggi pangkatnya, diuji dengan banyak hartanya, populer, terkenal, dihormati orang banyak, maka dia menganggap seakan-akan ini anugerah dari Tuhan. Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian ada lagi sekelompok manusia, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka ada lagi sekelompok manusia apabila diuji dengan susahnya rezeki, miskin, dagang bangkrut, jatuh, terpuruk, maka dia akan beranggapan Allah sedang menghinanya, Allah sedang murka kepadanya. Kalla bal tukrimunal yatim. Bukan karena itu, bukan karena Allah memuliakan kamu, bukan Allah sedang menguji kamu, menghina kamu, tetapi penyebabnya kamu tidak peduli untuk memuliakan anak yatim. Jadi saudara-saudaraku sekalian, coba kalau Anda mau menganggarkan pendapatan rumah tangga Anda, gaji Anda, tanamkan gaji 2 juta, 100.000 rupiah, 20.000 rupiah untuk masjid, 20.000 rupiah untuk orang-orang miskin dan janda-janda yang memerlukan, 20.000 rupiah untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Insya Allah Pak, rezeki Anda akan mencurah-curah. Tapi kalau kita kedekut, kita bakhil, ya, cuman ngamalkan siapa yang mengusap rambut anak yatim, konon nanti Allah akan beri pahala sebanyak jumlah rambutnya. Ini kadang-kadang kita usap kepala anak yatim sampai rontok rambutnya, 1 sen pun tidak ada kita membantu. Saudara-saudaraku sekalian, coba amalkan ini, amalkan ini. Setiap kita mendapat gaji, mendapat penghasilan,
berunding sama istri, minta ridho sama istri, yang pendapatan abang sekian, mari sama-sama yang sekian kita sisihkan setiap bulan, istiqomah. Jangan menunggu kaya, sebab kalau menunggu kaya kapan Pak? Justru kalau ingin kaya, inilah amalannya. Ingin tambah rezeki Anda, inilah amalannya. Sering saya mengatakan, siapa yang pelit, Tuhan pun pelit dengan dia. Siapa yang murah hati dengan makhluk Allah, terutama anak-anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang susah, Allah akan memurahkan rezekinya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, kita berlomba-lomba melakukan amal-amal kebajikan yang konon-konon mendapat ganjaran dan cuci dosa. Padahal ada satu amalan yang diancam sebagai pendusta agama, dan kita semua hafal. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Pendusta agama ini jarang kita pelajari apa maksudnya. Pendusta agama itu adalah seluruh amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didustakan. Apa sebabnya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Karena mereka selama hidupnya tidak peduli untuk menyantuni anak yatim. Bahkan sebaliknya, membuat modus mencari keuntungan dari anak-anak yatim. Insyaallah Yayasan Nur Insani Bintan berusaha menampung anak yatim tanpa mengambil keuntungan. Bahkan kita berkorban sebagian rezeki kita untuk menyempurnakan, menyantuni anak yatim. Kita ingin mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya cukup dengan mengumandangkan selawat dengan berbagai-bagai lagu dan irama? Tidak. Sebab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Siapa nanti ingin bersamaku di surga, selalu berjumpa kepadaku 24 jam di surga, santuni anak yatim di dunia ini. Saya pernah beri analogi, kalau Anda diundang ke istana, di rumah dinas gubernur atau bupati, dikasih makan dan minum, kita sudah gembira. Tetapi akan lebih gembira lagi ketika kita masuk istana, masuk rumah dinas gubernur atau bupati, sambil kita menikmati hidangan makanan dan minuman yang lezat. Gubernur, presiden, bupati tadi ikut semeja dengan kita. Masya Allah, akan lebih sempurna kegembiraan kita. Begitu juga di surga. Insya Allah kita masuk surga semua. Tapi berbeda nikmat surga tadi kalau kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar ini tercapai yang saya katakan tadi, sisihkan sebagian rezeki Anda untuk paling tidak anak yatim, fakir miskin, dan mungkin tetangga kita, mungkin ahli saudara keluarga kita yang miskin, yang memerlukan. Orang yang selalu memberi, maka Allah akan memberi. Orang yang selalu minta, maka hidupnya akan miskin dan kiri selama-lamanya. Ini amalan yang harus kita terapkan. Semoga khutbah ini benar-benar bukan saja kita dengar, bukan saja kita manggut-manggut, tetapi setelah kita keluar dari masjid ini, dalam sisa hidup kita, mari kita coba amalkan. Bukan berapa banyaknya, tapi semampu kita. Namun kalau ada orang sudah memiliki harta miliaran, dia cuman bersedekah cuma 100.000, 200.000, ini orang bakhil namanya, ya. Tetapi seorang tukang ojek misal, atau kuli bangunan, seminggu dia hanya mendapat uang cuman 1 juta, tetapi dia bismillah, ya Allah, 10% 100.000 aku sedekahkan, yang 900.000 untuk makan minum anak keluargaku. Insya Allah di dunia ini akan dibuktikan oleh Allah, si orang tukang bangunan tadi akan bahagia hidupnya, akan tentram dan berkah rizki rumah tangganya dan anak-anaknya. Semoga dapat kita amalkan dalam sisa hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu
faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat Tuan Khatib selalu mengingatkan, wahai sekalian manusia, wahai para hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang berserah diri. Selalu diingatkan. Tetapi maaf, sudahkah kita belajar, berusaha, mencari informasi, mencari ilmu apa yang dimaksud takwa itu? Apakah benar-benar kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau hanya ngaku-ngaku bertakwa? Apakah takwa itu dengan pakaian, ya, aksesoris? Bukan. Tetapi takwa itu akan dibuktikan setelah kita keluar dari masjid ini. Orang yang bertakwa itu, takwa itu adalah perilaku, karakter, akhlak, perbuatan. Akhlak orang yang bertakwa itu yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang takwa itu menafkahkan sebagian rezekinya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Di kala lapang dia infak banyak, di kala sempit dia infak semampunya, tidak pelit. Maknanya ini orang takwa. Tapi walaupun pakaiannya kayak apa, ya, baca Qur'annya hebat, sholatnya rajin, tapi kedekut dan pelit, belum takwa. Orang yang takwa itu murah hati. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wal kaziminal ghaidh, orang yang mampu mengawal emosi. Dia tidak suka ribut, dia tidak suka bertengkar, dia tidak suka mencaci maki orang lain, dia tidak berpidato dalam politik menghina orang lain, menghujat orang lain, tetapi jiwanya dapat mengawal rasa amarah. Tidak selalu pemarah kepada istri dan anak. Kalau sedikit-sedikit marah di dalam rumah tangga kita, maaf, kita belum menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Dia jiwa pemaafnya sangat besar, walaupun dia dizalimi, disakiti, difitnah, dihancurkan nama baiknya, dihancurkan masa depannya, dipermalukan keluarganya, dia tetap pemaaf, legowo. Biarlah Allah yang membalasnya, karena Allah itulah sehebat-hebat pemberi balasan. Tidak ada dendam dalam jiwanya, legowo orang yang takwa itu. Tapi kalau dia ngaku-ngaku takwa tapi dendamnya 7 turunan, dia belum bertakwa lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu cinta kepada kualitas, berbuat ihsan, berbuat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Semoga sekali lagi takwa ini menjadi bekal kita dan menjadi hiasan yang terindah hidup di dunia ini, dan menjadi bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami dapat mengamalkan isi khutbah kami hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa ingat akan kematian dan mempersiapkan bekal hidup sesudah mati. Kami mendengar isi khutbah ini, ya Allah, bekal kematian itu adalah amal-amal kebajikan, terutama mempunyai sifat pemurah, penebar cinta, penebar kasih sayang, dan menghindari permusuhan dan pertengkaran. Jadikanlah kami, ya Allah, orang yang mencintai kedamaian, orang yang sanggup menebar kasih sayang kepada sesama, dan tambahkanlah rizkimu, ya Allah, karena kami akan peduli dengan orang-orang yang memerlukan bantuan, terutama kepada para fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan pertolongan dari kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, berkati pula rizki yang telah kami dapati. Semoga rizki yang kami dapati terbebas dari rizki yang haram. Dan kalau ada rizki yang haram, ya Allah, semoga terhindar masuk ke dalam rumah tangga kami, terhindar dimakan oleh anak-anak kami, terhindar dipakai oleh anak-anak kami. Beri kami rizki yang halal, halal dan thayyibah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum was'aluhu yu'tikum wala zikrullahi akbar. Aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufu min tamamis salah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.